Oke guys, depan gue ada CBR CBU 2,5R. Gue bukan mau konten CBR terus ya guys, cuman ini gue mau ngebagi ilmu buat teman-teman yang mau beli CBR di tahun 2021, apa aja sih yang harus dicek dan berikut kekurangannya. Dan gue panggil aja bintang tamu gue, Jo. Halo guys, what's up? Gue Jo. Ya, gue Jo, gue user CBR 2,5 ini. Ini turunan dari bokap gue, ya. Kalau kalian tahu, kalian bisa lihat intro yang tadi. Itu intro itu, ya itu keturunan dari bokap gue. Jadi gue pemakai user ini, gue generasi selanjutnya lah, ibarat kata gitu. Oke. Jadi buat kalian yang mau beli motor ini, untuk mau beli CBR 250R Thailand ini, gue bakal kasih tahu kalian plus minusnya. Kita bahas minusnya dulu kali ya. Oke. Minusnya 1, stang. Ini menurut gue, opini gue. Kalau koreksi kalau gue salah. Oke. Stang. Gue nggak suka stang ori. Kenapa? Karena stang ori itu terlalu tinggi. Pertama. Yang kedua, itu terlalu apa ya? Kalau lu ngebut, kalau pada saat lagi speeding, itu getarannya sangat-sangat getar. Kayak getar banget lah, bergetar banget. Oke. Nah, abis itu udah minusnya itu 1. Yang kedua minusnya power salah satu minusnya. Kenapa gue bisa bilang power? Karena gini, ini cc 250 cc 1 silinder. Wajar sih karena 1 silinder ya. Tapi power ini menurut gue kurang di tarikan atas. Ya, pada saat kita di power atas itu menurut gue sangat-sangat kurang. Ibarat kita kalau bahasa zaman sekarang ngempos mungkin ya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, setelah kayak gitu, motor ini, karena motor ini tahun 2011 dan dari Thailand, kalian kalau mesen part dari CBR ini, itu rata-rata pasti semua inden. Dan kalau inden, kalian harus siap budget, ya, yang pertama. Dan yang kedua, kalian pintar-pintar nyari. Karena kenapa? Dengan kalian inden ini, kalian tuh pasti kemungkinan susah nyarinya, dan kalian bisa mungkin harus cari yang murah dari yang murah gitu. Paling murah. Karena kenapa? Itu rata-rata karena kalau makan inden jadi mahal. Jadi kalian kalau mau beli nih, siap-siap budget. Oke? Terus yang keempat, poinnya apa? Yang keempat itu mungkin kipro kali ya, kelistrikan ya. Karena kenapa? Menurut gue dengan motor sudah seganteng ini, dengan pakai kelistrikan Eagle Eye itu, menurut gue dengan itu dengan Eagle Eye itu bisa ngebuat kelistrikan kalian jadi ya rusak, error. Karena kenapa? Dengan kalian contoh, gue kasih contoh Eagle Eye itu menurut gue dengan dipasang di sini itu menurut gue itu bakal ngerusak kelistrikan. Oke? Kayak contoh gue ganti ini itu pernah sempat kelistrikan 3-in-1 ini, stop lamp 3-in-1. Gue pernah dapat kelistrikan tapi alhamdulillah tuh langsung dibenerin dan akhirnya sekarang awet masih bisa. Dan itu adalah minusnya dari motor CBR 250R Thailand ini. Dan gue bakal bahas 2 plusnya dari CBR 250R Thailand ini, CBU ini. Plusnya 1, motor ini sangat-sangat irit. Waduh, kalau kalian yang mau beli motor ini, rekomen banget deh. Karena kenapa? Irit banget. Kenapa gue bisa bilang irit? Ya ini FYI aja ya. Gue tinggal di Jakarta Barat dan ini gue di dekat kota wisata di Cibubur. Gue kesini cuma butuh 1 bar aja, 1 bar bensin. Sangat-sangat irit. Apalagi dengan gue dipakai ngebut. Waduh, tuh irit banget. Itu irit, sangat-sangat irit ya. Terus yang kedua, dengan desain seperti ini, sangat-sangat aerodinamis menurut gue. Untuk di zamannya di 2011. Di 2011 desain ini sangat-sangat aerodinamis. Cocok lah buat kalian. Apalagi dengan kayak seperti itu, enteng lagi. Motor ini enteng. Untuk di kelas 250 cc. Karena dia 1 silinder mungkin ya. Karena dia 1 silinder makanya jadi enteng. Untuk kalian sangat-sangat rekomen untuk beli motor ini. Apalagi dengan irit-irit budget. Wah, rekomen banget. Nah, terus udah kayak gitu, udah plus minusnya, gue bakal ngebahas ke kalian part-part modif dari motor gue.
Oke. Nah, kita pertama mulai dari mana ya? Mungkin mulai dari single seat kali ya. Single seat ini gue beli di Extreme Motorsport. Kenapa gue beli di Extreme? Karena waktu di zaman itu belum ada yang namanya single seat ori bawaan CBR ini. Jadi masih belum ada lah. Jadi makanya gue beli variasi dari Extreme Motorsport yang ini. Oke, terus yang kedua kita lanjut ke bawah. Ada R9 Motegi. Ya, knalpot R9 Motegi full system. Itu gue waktu itu beli sekitar di 2,8 kalau nggak salah. Oke. Jadi kenapa gue milih R9 ini? Menurut gue R9 itu suaranya udah lumayan bagus ya, apalagi ini produk lokal, produk Indo. Waduh, udah sangat rekomen menurut gue. Terus gue masang lagi, kita pindah ke belakang. Gue masang stop lamp 3-in-1 WR3. Itu gue beli di Lace Motor. Itu sekitar 800 atau 900 ribuan, gue lupa. Tapi gue beli di Lace Motorsport. Habis itu sama dengan Shine ini. Shine ini itu gue juga beli di Lace Motorsport. Itu sekitar 200 ribuan. Kenapa gue beli Shine yang tempel gak yang ori? Karena kenapa? Karena kalau ketika amit-amit kita jatuh, Shine kita entah itu patah atau copot gitu loh. Jadi gue lebih memilih dengan desain ini, gue memilih dengan Shine tempel aja. Habis itu kita pindah lagi ke full step. Full step gue itu X-Race. Tadinya X-Race yang gold, cuman gue karena ya mungkin itu pudar ya lama-lama warnanya. Jadi gue memilih X-Race yang silver aja, gue beli yang lain dengan tipe yang sama. Habis itu frame slider. Untuk kalian yang mau beli motor ini, sangat-sangat rekomen beli frame slider. Karena apa? Karena balik lagi, motor ini inden, part-partnya susah dan mahal. Sebisa mungkin kalau kalian amit-amit crash, kalian punya frame slider udah aman, kuat. Jadi fairing kalian kemungkinan tuh nggak bakal kena. Oke. Jadi gue X-Race ini gue tip apa namanya, model ini model X-Race. Gue waktu itu gue beli online kok. Gue baru-baru ini beli online. Itu sekitar 800 ribuan, gue lupa. Tapi sekitar segitulah. Terus juga ini setelah frame slider yang rekomen ProGuard. Aduh, ProGuard tuh sangat-sangat rekomen menurut gue juga. Karena kenapa? Ya kalau balik lagi, ini tuh ngebantu kalian kalau kalian amit-amit crash, kalian dapat nih handle kalian, kopling kalian itu terlindungin sama ProGuard ini. Dan gue waktu itu pada saat itu gue pakai bikers dan waktu itu gue crash dan aman. Kalian lihat nih, kalian lihat ini aman. Dan gue ganti ProGuard ini ke Barakuda. Ya jadi kayak karbon gitulah. Habis itu stang. Tadi gue bahas stang ori itu bikin getar kalau kalian ngebut. Nah, gue ganti stang ini. Tadinya Nui stang gue. Nui yang gold buat nemenin X-Race gue. Cuman karena gue nggak suka balik lagi ke gold, akhirnya gue pindah ke Bipro ini yang warna silver. Jadi kayak nemenin silvernya aja, keren gitu kan menurut gue. Kayak galak aja desainnya, keren aja modifnya. Abis itu ke spion. Nah spion ini ya gue spion beli asal aja sih. Karena waktu itu gue sempet pakai spion yang spion ZX6 waktu itu. Cuman waktu itu terlalu besar, terus pas gue crash itu spion gue patah. Tapi gue ganti yang lebih kecil, jadi lebih pendek dibanding stangnya. Tuh, lebih pendek dari stangnya. Jadi lebih meminimalisir lah. Dan udah, mungkin itu aja kali ya modif-modifan gue sama plus minus buat kalian untuk mau beli motor ini. Tapi baik lagi, kalian inget tuh, sangat-sangat rekomen untuk beli motor ini, irit budget. Oke. Dari gua Jo, jangan lupa subscribe channel ini, share, like, komen. Wah, itu udah paling penting menurut gua. Nah, ini kenapa penting ya channel ini? Jadi lu bisa tahu apa part-part yang buat di motor lu, apa aja. Mungkin kalau lu main mesin, lu bisa tahu racikan motornya apa gitu. Ya, jadi kalau buat kalian rekomen untuk subscribe channel ini, like video ini, comment and share. Oke, dari gua Jo.